Informasi dan inspirasi Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa podcast RRI Bandar Lampung. Pagi hari ini dialog interaktif Polisi Menyapa akan mengangkat topik peran strategis Sabara menjaga keamanan publik. Pendengar dan pemirsa podcast RRI Bandar Lampung, dalam era yang penuh tantangan ini, keamanan publik menjadi salah satu pondasi utama dalam menjaga stabilitas bangsa. Disinilah peran Sabara atau Satuan Samapta Bayangkara menjadi sangat strategis. Sebagai garda terdepan Polri, Sabara bertugas memberikan rasa aman melalui kehadiran nyata di tengah masyarakat, pengamanan kegiatan hingga penanganan gangguan ketertiban umum. Hari ini kita akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana Sabara berperan aktif, berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Mari kita dengarkan bersama pemaparan dan dialog inspiratif dari narasumber yang berkompeten dan sudah hadir di tengah kita, Bapak AKBP Nelson F. Manik SH, Kasubdit Gasum Direktorat Samapta Polda Lampung. Selamat pagi Pak Nelson. Selamat pagi Mas Dwi dan selamat pagi kepada pemirsa setia RRI Bandar Lampung. Ya, gimana kabarnya Pak Nelson? Kabar baik Mas Dwi. Alhamdulillah. Pak Nelson, langsung saja kita ke topik peran strategis Sabara menjaga keamanan publik. Di awal perbincangan mungkin Pak Nelson bisa menjelaskan dulu secara singkat apa itu Sabara dan bagaimana posisi strategis Subdit Gasum dalam struktur kepolisian. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi dapat saya jelaskan bahwa Sabara itu adalah salah satu satuan kerja kepolisian yang tugas pokoknya sebagai fungsi pencegahan atau polis hazard, sedangkan Subdit Gasum adalah subbagian dari Sabara itu sendiri yang tugas pokoknya membidangi turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta menggelar SAR terbatas dengan kegiatan pengamanan dan penyelamatan. Ini diarahkan kepada situasi bencana alam. Ya. Apa saja nih peran utama khususnya Direktorat Sabara di sini Subdit Gasum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Lampung, Pak Nelson? Baik. Sesuai tugas pokok Subdit Gasum, yaitu turjawali dan pengamanan dan penyelamatan, tentunya berperan dalam menciptakan Kamtibmas untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, serta berperan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat pada saat terjadinya bencana alam bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Jadi kita bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti Badan SAR, BPBD, dan semua elemen dalam memberikan pelayanan, bantuan maupun perlindungan kepada masyarakat yang terdampak banjir ataupun bencana alam lainnya. Berarti Direktorat Sabara ini tergabung dalam SAR. SAR terbatas. SAR terbatas. SAR terbatas di sini maksudnya kita belum selengkap Badan SAR nasional, belum selengkap BPBD, tapi untuk personil maupun perlengkapan yang ada untuk ke lokasi bencana alam, ya setidak-tidaknya sudah bisa lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan membantu masyarakat. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan khususnya Direktorat Sabara dalam penanggulangan bencana di Lampung, Pak Nelson? Dapat kita lihat beberapa waktu yang lalu, di mana kita mengalami banjir di beberapa titik, bahkan adanya korban meninggal dunia karena hanyut maupun tertimpa barang-barang yang berat. Nah, pada saat itu Subdit Gasum, Direktorat Samapta
hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan bantuan, melakukan pencarian kepada masyarakat yang terseret arus dan lain-lain. Nah, tentunya bekerja sama dengan stakeholder lainnya tadi. Nah, ini dapat kita lihat kemarin pada saat terjadinya banjir kemarin. Demikian, Pak. Artinya mungkin masyarakat hanya mengetahui Direktorat Sabara itu hanya pengendalian masyarakat itu, tetapi ya kita juga tergabung dalam penanggulangan bencana ya Pak Nelson ya. Iya, betul. Betul. Moto Sabara siap, terlihat dan bermanfaat menjadi ciri khas. Apa makna mendalam dari ketiga kata ini menurut Pak Nelson? Baik. Jadi moto siap, terlihat dan bermanfaat ini mengandung arti menunjukkan kesiapan personil Polri khususnya di Direktorat Samapta bahwa setiap kapanpun dibutuhkan personil Sabara siap untuk digerakkan, siap untuk diterjunkan. Kemudian terlihat personil Sabara ketika dia turun ke lapangan itu menggunakan simbol-simbolnya, menggunakan seragam polisi. Iya. Tidak boleh berpakaian sipil seperti rekan-rekan kita yang di Reskrim atau di Intel. Iya. Jadi Sabara itu turun dipastikan menggunakan seragam Polri dan menyertakan simbol-simbolnya. Misalnya kendaraan yang digunakan itu kendaraan yang ada lambang polisi maupun nama kesatuannya. Demikian juga dengan kendaraan-kendaraan rantis lainnya gitu loh. Jadi terlihat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bermanfaat. Jadi personil Sabara tidak hanya hadir, tapi dia harus berbuat, harus bertindak sesuai dengan tupoksinya. Iya. Sesuai dengan tupoksinya. Sehingga kehadiran masyarakat, kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, begitu moto tersebut. Motonya siap, terlihat, bermanfaat. Dan bermanfaat. Ya, betul. Bagaimana personil Sabara mengimplementasikan moto ini dalam tugas harian di lapangan, Pak Nelson? Ya, baik. Jadi dapat kita lihat dalam keseharian, misalnya pada saat terjadinya aksi unjuk rasa. Ya. Nah, tentunya personil Subdit Dalmas akan memberikan pelayanan keamanan, memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tersebut aman dan lancar. Demikian juga pada saat terjadinya konflik sosial, dipastikan personil Sabara dipastikan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam hal pemeliharaan Kamtibmas, personil Sabara menggelar patroli, baik patroli roda 4, roda 2, bahkan jalan kaki di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian. Ya. Ini dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas untuk memastikan terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif. Kemudian pada saat bencana alam, baik itu banjir, baik itu longsor dan lain-lain, dipastikan personil Sabara berada di lokasi. Nah, itu. Oke, tadi kan disinggung unjuk rasa, Pak Nelson. Iya. Sebentar lagi kan kita tahu menjelang 1 Mei, May Day, Iya. Hari Buruh. Apa kesiapan dari Direktorat Sabara sendiri? Keamanan, terkait dengan keamanan, Pak Nelson, di wilayah Lampung. Baik. Jadi kalau untuk menghadapi situasi May Day yang sebentar lagi akan kita berhadapan dengan mungkin situasi yang di beberapa titik mungkin ada penyampaian aspirasi. Nah, tentunya ini memang sudah dipersiapkan untuk pelayanan keamanan. Dan perlu kami sampaikan bahwa ketika terjadi penyampaian unjuk rasa, bukan berarti ataupun bukan berhadap-hadapan antara
polisi dengan peserta Aksi. aksi. Jadi seolah-olah seperti bermusuhan, tidak. Iya. Nah, ini yang perlu masyarakat dapat memahami bahwa kehadiran polisi itu memberikan pelayanan berupa pelayanan keamanan Iya. untuk memastikan penyampaian kegiatan aspirasi tersebut aman. Tidak ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis dan lain-lain. Nah, itu. Nah, kadang-kadang kita temukan peserta aksi ini menganggap bahwa polisi itu jadi seperti berhadap-hadapan gitu. Iya. Ah, itu tidak boleh. Ya karena mungkin personil kita adanya di depan itu ya. Ya, Pak Nelson. betul. Padahal polisi itu adalah memberikan pelayanan keamanan gitu loh. Makanya ketika ada penyampaian aspirasi, polisi mengakomodir untuk memperlancar mereka menyampaikan aspirasi kepada siapa yang dituju nih gitu loh. Nah, itu. Oke. Pak Nelson, sejauh ini strategi apa yang digunakan untuk memastikan personil Sabara selalu siaga terhadap potensi gangguan Kamtipmas? Tentunya strategi yang dilakukan tidak lain adalah mempersiapkan, baik itu mempersiapkan personil maupun mempersiapkan sarana dan prasarananya. Mempersiapkan personil bisa dilakukan dengan latihan-latihan pembinaan fisik, kemudian latihan peningkatan kemampuan taktik dan teknis, sehingga diharapkan nantinya personil Sabara tampil prima dan profesional. Dan yang gak kalah pentingnya, personil Sabara kita ini diisi rohaninya. Iya. Melalui kegiatan pembinaan rohani dan mental. Dan ini sudah dilaksanakan secara kontinu selama ini. Seperti apa, Pak? Seperti Pak. ibadah, kemudian memberikan siraman-siraman rohani. Ada kegiatan rutin yang dilakukan ada. Personil ya. Iya. Baik itu Islam, Hindu, Kristen, Katolik dan lain-lain. Itu dilaksanakan secara kontinu. Karena itu yang paling utama, pemberian ataupun mengisi rohaninya gitu. Oke. Iya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Sabara di lapangan saat ini, khususnya di wilayah Lampung, Pak Nelson? Menurut saya tantangan yang dihadapi itu mungkin masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara Kamtipmas, serta masih kurangnya kesadaran hukum, sehingga personil Sabara kita pada saat melaksanakan patroli dialogis selalu menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas, himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk kiranya patuh hukum, kemudian mau sama-sama menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Lampung. Nah, itu. Patroli dialogis, Ya. Pak Nelson. Ya. Seperti apa mungkin ada kegiatan yang ditingkatkan dari patroli itu? Seperti apa? Jadi patroli dialogis ini saya dapat mengilustrasikan. Iya. Pada saat dia berpatroli, baik itu patroli jalan kaki, patroli roda 2 maupun patroli roda 4, dia tidak hanya muter-muter gitu loh. Iya. Tapi dia dapat sesekali menyentuh tokoh masyarakat, menyentuh tukang parkir, menyentuh security, Iya. dan lain-lain. Nah, pada saat dia menyentuh itu, dia memberikan pesan-pesan Kamtipmas. Jadi terjadi dialog. Iya. Jadi di samping menyapa, juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas. Itu yang namanya patroli dialogis. Terjadinya dialogis antara petugas patroli dengan masyarakat yang ditemui. Itu. Kalau dulu itu, kalau nggak salah, ada namanya tim walet, Pak Nelson. Ya. Itu masih ada atau sudah ganti atau seperti apa?
Jadi istilah tersebut sudah tidak ada lagi. Tidak ada ya. Jadi semua patroli, Mm-mm. mau apapun bentuk patrolinya, namanya patroli perintis presisi. Perintis presisi ya. Betul. Kalau zaman dulu kan ada Ada. tim walet Ya, gitu. sekarang nggak, sudah seragam semua. Jadi nggak ada lagi tim Bravo, tim jerapah atau tim apa, nggak ada Iya. lagi. Sekarang namanya patroli perintis presisi. Itu personil gabungan ya, Pak Nelson, atau Sabara aja? Sabara. Sabara ya. Sabara, iya. Personil Sabara Iya. ya, yang patroli ya. Iya, betul. Bagaimana pendekatan humanis Sabara yang saat menghadapi masyarakat yang mungkin sedang emosional atau melakukan unjuk rasa, Pak Nelson? Nah, pada saat penyampaian aspirasi, Mhm. ya memang kadang-kadang selalu adanya peserta aksi yang mungkin karena karakternya yang nyeleneh, Iya. atau memang karena Terprovokasi. situasi ataupun terprovokasi maupun atau mungkin karena cuaca yang panas, kan gitu kan, sehingga akhirnya menimbulkan emosi. Iya. Nah, tentunya kan tim pengendalian Dalmas kita ada tim negosiator. Iya. Tim negosiator ini salah satu tugasnya adalah melakukan negosiasi kepada peserta aksi. Jadi apabila ada hal-hal yang masih kurang pas pada saat penyampaian aspirasi, tim negosiator akan melakukan tugasnya, mungkin melalui pendekatan, menyampaikan himbauan-himbauan melalui pengeras suara. Kemudian mungkin memberikan air mineral Iya. atau permen, Iya. sekedar untuk melepas dahaga. Sehingga diharapkan dapat menekan emosional daripada peserta aksi. Itu tugasnya tim negosiator. Tugas ada timnya ya. Ada. Jadi satuan pengendalian massa itu terdiri dari bermacam-macam tim. Ada Iya. tim dokumentasi, ada tim penembak flashball, ada tim raimas, ada tim negosiator, gitu. Gitu. Apa upaya yang dilakukan menjalin sinergi dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal guna mendukung keamanan di wilayah, Pak Nelson? Nah, tentunya yang paling utama itu adalah menjalin dan memelihara komunikasi yang baik Iya. dengan semua pihak, khususnya tokoh-tokoh maupun pimpinan-pimpinan organisasi lokal dan lain-lain. Karena dengan membina komunikasi yang baik, diharapkan ada saling tukar informasi, diharapkan ada memberikan masukan bagaimana menciptakan keamanan Lampung ini yang kondusif. Itu kuncinya kalau menurut saya, ya komunikasi yang baik dengan semua pihak. Terkait hal ini juga Pak Nelson, mungkin apa nih kendala khususnya di wilayah Lampung dalam melakukan koordinasi dengan tokoh ataupun dengan kelompok masyarakat, seperti apa nih? Apa ada kendalanya, Nelson? Selama ini ya sepertinya tidak ada kendala ya. Jadi kita komunikasi itu bisa mendatangi langsung, Iya. ketemu langsung atau by phone. Jadi kalaupun ada kendala-kendala ya tidak sampai menjadi kendala yang prinsip atau yang berarti lah gitu loh. Karena komunikasi lancar gitu loh. Artinya kondusif ya di Ya, Lampung ya. Pak Betul, Nelson. betul. Apa harapan Bapak terhadap peran Sabara ke depan, terutama dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks nih, Pak Nelson? Harapan saya tentunya personil Sabara Iya. ke depan harus semakin profesional dan mempunyai rasa kebanggaan. Dan juga kehadiran anggota Sabara tersebut dirindukan oleh masyarakat. Ini harapan saya ke depan. Jadi
masyarakat itu rindu dengan hadirnya personil Sabara. personil Sabara. Karena di lini kehidupan sehari-hari masyarakat, ya hampir seluruhnya ada kegiatan personil Sabara. Baik itu patroli, baik itu bencana, baik itu aksi unjuk rasa, baik itu konflik sosial, selalu ada personil Sabara. kita ya. Iya, betul. Ah, itu. Terakhir nih Pak Nelson, Iya. Kasubdit Gakum Direktorat Samapta Polda Lampung. Pesan Bapak untuk masyarakat Lampung terkait pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama. Silakan Pak. Ya, jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat Lampung, mari kita sama-sama menjaga wilayah Lampung yang kita cintai ini. Menjaga keamanan, menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Dimulai dari diri sendiri. Jadilah polisi bagi diri sendiri. Demikian pesan saya. Baik, Pak Nelson, terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Nelson. Ya, Mas Dwi, terima kasih. Selamat bertugas kembali, sehat terus Pak Nelson, semangat, tetap semangat. Amin, terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa podcast Pro 1 RRI Bandar Lampung, demikian tadi dialog terkait dengan peran strategis Sabara menjaga keamanan publik dengan Bapak AKBP Nelson F. Manik, Kasubdit Gasum Direktorat Samapta Polda Lampung. Saya Dwi Pranyoto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1